Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ngopi dulu, ngopi. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, salam dari saya di Bekasi, Ihsanul Musa. Setelah kurang lebih 3-4 bulan saya tidak nongol, tidak muncul di YouTube ini, karena memang kesibukan demi kesibukan yang saya hadapi kemarin. Dan juga saya ini bukan YouTuber. Kalaupun saya bikin video kemudian diupload ke YouTube, semata-mata untuk nyimpan aja, untuk dokumentasi. Kalau ada yang nonton bisa ngambil satu pelajaran, satu kebaikan, syukur alhamdulillah. Tapi yang jelas saya tidak pernah ada niat untuk menjadi YouTuber. Pada pagi hari yang cerah ini, pembahasan yang akan saya kupas saat ini adalah tentang tercelaknya, dilarangnya sukuisme. Sejak tahun 80-an, idola saya Haji Rhoma Irama, beliau telah menciptakan lagu tentang hal ini sebenarnya. Dan lagunya sangat populer, relevan sampai sekarang. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Ya kalau pales mohon maaf, saya bukan penyanyi, penikmat aja. Di tengah-tengah masyarakat, pada prakteknya di lapangan, penyakit yang satu ini memang masih kental. Saya lihat betapa seseorang yang memiliki latar belakang kesukuan, tanah kelahiran, terlalu mengekspos kebanggaannya, kecintaannya terhadap sukunya sendiri di tengah-tengah perkumpulan orang yang berbeda suku dengannya. Bahwa kita cinta dengan suku kita, tanah kelahiran di mana kita dilahirkan, itu boleh, bahkan dianjurkan dalam agama. Nabi Muhammad SAW saja sangat cinta dengan Arab karena beliau lahir di Arab. Tapi dalam kita bermuamalah, berbaur di tengah masyarakat yang aneka ragam, berbeda-beda suku, janganlah pernah terucap dari lisan kita bahwa suku kita ini kelebihannya A, B, C, D, karena akan melahirkan satu pengertian bahwa suku lain tidak seperti itu. Cinta, bangga
dengan tanah kelahiran kita masing-masing, boleh, silahkan. Tapi harus diakui bahwa setiap suku dimanapun tempatnya, apapun sukunya, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika kita tidak bisa untuk mawas diri, tidak bisa untuk mengontrol diri kita ini tentang kecintaan suku kita, kebanggaan suku kita, di situ kadang-kadang menimbulkan clash di tengah-tengah masyarakat. Dan satu hal yang sebenarnya perlu kita pahami, ketika kita bangga, cinta dengan suku kita, tanah kelahiran kita, harus ada satu kesadaran, kepekaan dalam jiwa kita bahwa orang lain pun bangga dengan sukunya, cinta dengan sukunya. Jangan kita terbesit dalam hati bahwa orang tersebut menyesal, tidak bangga, malu dengan sukunya. Tidak, siapa bilang? Dan kesadaran ke arah situ harus kita pahami untuk agar kita bisa mawas diri, mengontrol diri, tidak saling merendahkan dan bisa saling menghargai antara kita dengan yang lain. Dan penyakit tentang sukuisme ini sebenarnya bukan penyakit zaman ini. Ini penyakit tua, penyakit lama, sejak zaman dahulu telah ada. Dengan kata lain, orang yang masih sukuisme, orang yang belum sembuh dari penyakit tersebut. Dan disclaimer saya sampaikan bahwa bukan berarti kita tidak cinta dengan suku kita, tidak bangga dengan tanah kelahiran di mana kita dilahirkan, bukan ke situ arahnya. Tapi kecintaan kita, kebanggaan kita terhadap suku kita cukup kita simpan di hati. Kalau ada pituah-pituah daripada orang-orang tua kita di tanah kelahiran kita, ajaran-ajarannya yang baik, adat istiadatnya yang masih selaras, tidak menyimpang kalau dipandang lewat agama, silahkan pakai. Tapi secintanya apapun kita kepada suku kita, kalaulah umpama ada ajaran suku kita yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, ajaran yang kita anut, tentu kita harus lebih mengutamakan ad-dinul Islam, ajaran agama kita. Kadang-kadang dalam satu komplek, dalam satu perumahan, suku A hanya ingin berkumpul, bergaul dengan sesama suku A. Suku B hanya ingin berkumpul dan bergaul dengan sukunya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita wa qabaila lita'arafu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ketika kita sanggup dan mampu saling menghargai, berbaur dengan sesama, di situ fa insyaallah akan lahir keindahan. Sebuah taman yang indah, nikmat, sejuk dipandang mata, betah kita berada di dalamnya, itu hanya indah karena taman tersebut ditanami oleh aneka ragam kembang bunga yang beda-beda, yang rupa-rupa. Kalaulah taman tersebut hanya ditanami dengan kembang warna merah saja, ataupun hanya ditanami dengan bunga warna putih saja, keindahannya berkurang dan akan mudah membosankan.
Kalau kita cinta dengan suku kita, simpan dalam hati. Wujudkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Tanpa harus melontarkan dengan kata-kata, dengan lisan di tengah-tengah perkumpulan. Yang mana kita dengan perkumpulan tersebut berbeda-beda suku. Juga tak perlu anti lah untuk mengambil satu kebaikan kalau memang ada pada suku orang lain. Karena harga mati bagi kehidupan kita bukan suku, tapi kebaikan. Dengan kata lain, walaupun ajaran nenek moyang kita, ajaran orang-orang tua di tanah kelahiran kita, kalau sesat tinggalkan. Walaupun ajaran daripada suku lain, daripada orang lain, kalau baik, kalau bagus, pakai. Orang-orang yang berlebihan kecintaannya kepada sukunya sampai melahirkan sukuisme adalah orang-orang yang katak dalam tempurung. Merasa besar, merasa sudah menjunjung ke langit karena batoknya belum dibuka. Kalau batoknya dibuka, katak baru sadar bahwa antara dia dengan langit masih jauh. Begitu sebenarnya, saudara. Saya pribadi adalah orang dengan darah keturunan asli dari Mandailing, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kota Medan. Bapak saya asli orang Mandailing, ibu saya asli orang Mandailing. Akan tetapi banyak saya serap kebaikan, pelajaran, ilmu, hikmah dan sebagainya daripada orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, orang-orang Makassar, Kalimantan, Betawi, dan suku lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini kan kadang-kadang enggak. Kita hanya terpatri, berpatok kepada apa kebiasaan daripada yang kita dapat dari tanah kelahiran kita. Ya, sebentar. Ya sudah, ini aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ada yang beli. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pilih aja, pilih.